Kalian yang so jago. Oh, abang bahasa abang kasar sekali saat itu. Kalian yang kekuasaan saling jatuh menjatuhin. Kita lihat dari situ aja. Kita diisu ini jasa, diisu lain tentang nian, tentang kebobrokan pemerintah masa lalu. Kita nggak tahu yang dibangun Prabowo ini. Tahu nggak? Di tahun ini beras swasembada surplus dari Januari sampai April itu 2.743 ton. Kita nggak tahu di sini ada PP nomor 6 tahun 2025 yang mana pemerintah melarang impor. Karena kita disajikan yang namanya isu-isu, jadi kita nggak tahu kinerja. Saling sanjung-sanjung, akhirnya jebakan. Begitu turun undang-undang TNI, nggak bergerak partai coklat, dikembangin lagi. Kemarin ada purnawirawan memberikan petisi 8 poin, baru berapa hari lagi ditimbulin lagi dengan rapat, dengan memberi arahan kepada aparatur polisi setingkat perwira menengah. Itu kan suatu apa? Ketika konsolidasi antara Prabowo dan Megawati, 3 menteri ke Jokowi ngadu, berkata dengan apalagi Menteri Kesehatan tuh. Dia bilang katanya Jokowi bosnya. Apa? Signalnya jelek tuh, Bang. Oke, Bang. Kasih yang lain dulu, host. Selesai narasinya, Bang. Biar kita sapa dulu, ada 2 orang ini yang baru masuk. Tamu kita Bu Hila dan Pak Dr. Andrus Jaka Widada ya. Pak Bu Hila, silakan bernarasi. Lanjut. Ya, terima kasih host. Selamat pagi. Bu Hila. Selamat pagi semua teman-teman. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam kenal semua ya. Saya mendengar tadi. Kenal kembali. Belum tahu temanya apa ya kira-kira. Ya, temanya bahwa cita-cita Panding Pader pendiri bangsa ini, kemerdekaan adalah untuk memberi rasa keadilan, kemakmuran, kesejahteraan di tengah-tengah rakyat ya kita ini. Namun sampai saat ini sudah 8 kali berganti presiden, ini Pak Prabowo yang ke-8 baru 6 bulan ya. Kesejahteraan, kemakmuran yang sebagaimana cita-cita Panding Pader pendiri bangsa ini kan masih jauh dari harapan rakyat gitu, Bu Hila. Padahal bangsa kita ini penuh dengan sumber daya alam yang melimpah ya, tetapi belum juga bisa mensejahterakan rakyat kita ini. Demikian dulu tema kita, Bu Hila. Silakan bernarasi. Iya, terima kasih. Ya benar, sudah 70 tahun lebih ya. Negara kita yang begitu luas, begitu kaya. Saya juga berpikirnya begitu. Anak-anak kita, generasi bangsa kita adalah generasi yang bagus gitu ya, bahwa kita bersaing di dunia pelajaran pun kita dengan internasional, olimpiade selalu kita juga anak-anak kita bermutu ya. Saya pikir mungkin pengelolaannya dalam satu hal, hukum yang masih lemah, persatuan dan kesatuan. Jadi apapun Founding Father kita mengatakan tujuan negara kita terjelas, apa yang diinginkan Founding Father kita tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, apa yang akan dituju mereka, mengapa mereka membuat satu negara, ini loh tujuannya. Kita sekarang, generasi yang sekarang adalah meneruskan tujuan itu, jangan lari dari itu. Dan untuk mencapai itu, selain potensi bangsa, anak bangsa, potensi alam kita, saya pikir hukum ya untuk mengatur itu menuju ke sana ya.
Dalam perjalanan saya melihat, memperhatikan bahwa yang menghambat itu adalah salah satunya korupsi. Sejak dari dulu itu korupsi. Banyak sekali tujuan mencapai jabatan itu saya lihat bukan untuk bagaimana mengelola dengan baik, tapi bagaimana mendapatkan proyek, gitu ya. Itu salah satunya. Kemudian pendidikan kita itu seperti yang sekarang Bapak Prabowo mencoba dengan gizi, ya. Saya pikir itu juga di zaman Soeharto di tahun 78 kita jelas pendidikan rendah sehingga menambah tahun ajaran kita nambah setengah tahun. Dulu tahun ajaran di awal Januari, sekarang kan di bulan 8, bulan 6. Itu karena kita ketertinggalan kita dalam pendidikan. Kalau kita boleh bandingkan dengan Jepang, mereka move on setelah jatuhnya Hiroshima. Jadi banyak pemimpin kita yang terbagi konsentrasinya saat dia memimpin, gitu ya. Kalau saya lihat seperti itu, fokuslah bahwa bagaimana harta kita ini dikelola oleh anak bangsa kita. Mungkin sebelum mampu, oke deh, seperti dulu waktu kita baru Indonesia merdeka, kita masih baru, maka perlu butuh investor dari asing, walaupun itu kontraknya tidak berimbang karena kesulitan kita mengharapkan itu kan jadi tidak berimbang. Nah sekarang kontrak-kontrak itu yang seperti Pak Jokowi sudah putuskan diganti dengan kontrak yang baru, mungkin dengan investor baru, dengan kondisi yang lebih berimbang. Itu sisi tawar ada di negara kita. Tetapi yang saya lihat itu yang itu tadi, korupsi tadi. Jadi banyak hal yang kebocoran. Sebenarnya kalau seperti Pertamina itu nggak masuk ke akal merugi. PLN tidak masuk akal untuk merugi. Kemana larinya? Gitu. Jadi saya pikir kesepakatan kita berharap bahwa niat kita untuk mencapai Indonesia makmur, sejahtera, adil adalah pendidikan, kedua pekerjaan, ketiga berantas korupsi. Hanya itu supaya kita maju. Karena negara kita terlalu luas, pengawasannya sulit sekali, dan bentuk pengawasan itu undang-undang sebagus apapun tanpa pengawasan, ya. Lemahnya saya lihat di pengawasan juga. Karena masih bisa kong kali kong antara yang melakukan dengan yang mengawasi. Itu aja perbaikannya. Satu, kedua, sebagai anak bangsa kita jagalah persatuan dan persatuan. Siapapun pemimpin kita, itulah yang kita hormati sepanjang dia menjalankan konstitusi, tidak melanggar undang-undang, kita push. Karena kita akan seperti anak ayam yang kehilangan induk tanpa satu pemimpin. Ya. Kekuatan kita di tangan pemimpin dan undang-undang. Apapun unek-unek kita ada saluran mekanismenya dengan jalan yang benar, dengan musyawarah mufakat melalui DPR kita. Kalaupun ada keinginan tidak suka dan tidak suka itu ada salurannya. Ada anggota DPR yang dekat daerah kita, konstituen kita yang bisa kita salurkan. Apabila sudah mandek, bolehlah turun ke jalan, demo. Ya itu bagian dari demokrasi kan, tetapi kita memberi solusi apa yang terbaik. Mungkin pikiran-pikiran kita bisa jadi masukan, tetapi tidak untuk konfrontasi. Apapun jalannya, kalau kita memaksa kita benar, pemerintah juga merasa saya berdiri di atas konstitusi, maka kita bentrok. Banyak pengalaman seperti itu di negara-negara asing, kadang adu domba memang disengaja dibentrokkan, karena ada kepentingan. Maaf kata, pihak asing pasti berkepentingan negara kita, karena negara kita negara kaya. Kalau negara ini tidak punya penghasilan, tidak punya harta, kita tidak dilirik negara lain. Jadi untuk mendapatkan itu ya mendapatkan kontrak. Bagaimana mereka mendapat keuntungan? Kita lihat bagaimana negara-negara Arab tidak pernah bisa bersatu dan pecah menjadi beberapa negara. Yang terbaru itu Irak, bagaimana mereka mengadu domba dengan senjata biologis. Jadilah perang saudara, tidak ada pembangunan. Kita anjlok. Itu yang saya berharap, jangan sampai ada chaos kita antar saudara diadu domba. Apapun namanya persatuan dan kesatuan dari Sabang Merauke, membuat itu luar biasa tahun 28 Sumpah Pemuda itu. Tolong dihargai bapak-bapak bangsa kita yang mendirikan bangsa ini,
Ya, negara ini bangsanya yang mau merdeka. Jadi wadahnya itu negara. Jadi bangsa itu siapa? Bangsa Indonesia, bukan bangsa lain yang ingin merdeka. Bangsa Indonesia yang ingin merdeka. Jadi tolong kita jaga itu demi keturunan kita, generasi kita. Untuk mencapai tujuan, tidak bisa mencapai tujuan adil dan makmur tanpa persatuan dan kesatuan. Itu dijelaskan founding father kita Soekarno. Apapun, musuh dari luar bisa kita lawan, tapi musuh dari dalam sangat sulit melawannya. Ayolah kita sama-sama bagaimana semua bisa dengan musyawarah mufakat di gedung DPR sebagai perwakilan rakyat kita. Jangan dikit-dikit turun ke jalan, kan itu juga mengganggu perekonomian, mengganggu ekonomi, dan menjadi suatu budaya yang tidak baik. Apakah sekarang DPR dengar Bunda selama ini bentuk kekesalan? Karena sepanjang kemarin eksekutif, legislatif, yudikatif itu menyatu, nggak ke rakyat. Jadi yang menciptakan kita pecah belah itu ada pemerintah. Kenapa saya katakan gitu? 3 tahun yang lalu ICW telah mengatakan 95 miliar anggaran APBN digelontorkan buat buzzer. Fakta itu ICW yang mengatakan. Sehingga kita ketika mengkritik pemerintah ditandingin dengan opini. Bukan kita bagaimana kita bersatu, pemerintah aja memecahkan kita ini. Kita saya orangnya tidak pernah percaya kepada isu. Katanya bukan itu, memang ICW ibu lihat aja, ICW itu udah mengatakan